Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang cukup banyak, di antaranya nikmat kesehatan, waktu dan kesempatan kembali dalam pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini kita akan belajar tematik tema 2, persatuan dalam perbedaan. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan kemudahan bagi kita. Yang kedua kalinya, salat beriring salam, mari kita sanjung agungkan kepada suri teladan kita bibana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mengajarkan kepada kita untuk selalu bersatu, untuk selalu saling menyayangi walaupun berbeda suku dan berbeda warna kulit, berbeda umur, dan banyak lain perbedaan, kita harus tetap bersatu. Salah satunya contoh di rumah kita yakni Indonesia. Indonesia adalah negeri yang mempunyai banyak keragaman suku, budaya, agama, namun dari perbedaan itu tetap bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita buka dulu pertemuan pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita pahami bahwasannya Indonesia terlahir dari suatu gagasan yang pertama dari peristiwa proklamasi. Dari peristiwa proklamasi itulah terbentuklah suatu negara yang mempunyai kekuatan, mempunyai landasan, dan mempunyai patriot yang harus kita jaga sampai hari ini. Dan tahukah anak-anak bahwasannya sebelum ada peristiwa proklamasi itu ada namanya peristiwa Rengas Dengklok. Apa sih peristiwa Rengas Dengklok itu? Nah, ini ada Bapak tanya nih, apa sih peristiwa Rengas Dengklok? Di buku tematik JSIT tema 2 halaman 1 dan 2 ada teks yang menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Ada kata tanya yang harus, apa sih itu peristiwa Rengas Dengklok? Apa yang terjadi dalam peristiwa Rengas Dengklok tersebut? Siapakah yang menggagas peristiwa Rengas Dengklok tersebut? Apa hasil kesepakatan dalam peristiwa Rengas Dengklok tersebut? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kata tanya. Materi kata tanya adalah materi yang pernah kalian pelajari di kelas 4 dan kelas 5. Jadi materi tentang kata tanya ini kita ulang ya di kelas 6 ini. Pasti selalu muncul kaitan tentang pertanyaan, mencari informasi penting yang ada dalam sebuah teks. Apa sih kata tanya? Lebih lanjutnya nanti ada video yang akan dijelaskan oleh seorang Pak Guru. Silahkan anak-anak lihat, amati video tersebut. Kata tanya adalah kata yang digunakan pada kalimat tanya. Ciri kalimat tanya bisa kalian lihat ya. Ciri kalimat tanya itu di samping. Yang pertama diawali dengan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan yang kedua itu adalah kata yang diakhiri dengan tanda tanya. Oke, paham? Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas fungsi kata tanya ya. Fungsi kata tanya. Nah, yang pertama ada kata apa ya. Apa digunakan untuk menanyakan kabar atau keadaan seseorang. Misalnya, apa kabar Dayu gitu. Nah, itu dari kata apa yang pertama, fungsinya. Yang kedua, untuk menanyakan pengertian ya atau penjelasan suatu benda atau kegiatan. Contohnya ya, apa yang dimaksud dengan ikan hias? Jangan lupa tanda tanya ya. Apa yang dimaksud dengan ikan hias? Bawahnya, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, itu. Paham karena? Yang kedua, fungsi kata tanya dari kata siapa ya. Siapa digunakan untuk menanyakan tokoh ataupun pelaku. Nah, kayak di samping nih contohnya, siapa namamu ya, siapa yang memberimu ikan ini, tuh, siapa yang memberimu ikan ini. Nah, di situ. Nah, di sini kalian bisa lihat kayak gini contohnya.
Dan yang ketiga ya, yang ketiga itu pasti tentang kapan. Kapan untuk menanyakan apa? Yaitu kapan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kita lihat contoh di samping, kita lihat lagi. Kapan kamu minum obat? Ya. Terus bawahnya, kapan kamu membeli ikan itu? Nah, untuk menanyakan waktu. Next. Dan selanjutnya yang keempat. Ya. Apa yang keempat? Yang keempat itu di mana? Kira-kira di mana untuk menanyakan apa? Ya, udah ada di samping ya. Jadi di mana itu pasti itu akan menanyakan tentang tempat. Kita lihat contohnya. Di mana kamu membeli buku itu? Ya. Dan di mana kamu tinggal? Nah, di situ. Jadi paham ya? Selanjutnya yang kelima ya. Yang kelima itu yaitu mengapa. Nah, mengapa biasanya digunakan di mana? Nah, kita bisa lihat di samping juga. Mengapa kita biasanya bisa kita lihat untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa kamu menangis? Lagi, terus mengapa ikan itu terluka? Nah, tuh tentang mengapa. Oke. Dan yang terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana itu adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan keadaan atau kabar seseorang. Nah, contohnya, bagaimana keadaan Dayu? Nah, kita bisa lihat di samping. Nah, di sisi lain juga kata bagaimana bisa kita gunakan untuk bertanya yang berkaitan tentang langkah-langkah, bagaimana cara kita untuk mencari informasi dalam suatu kejadian, gitu ya. Oke, itu tadi penjelasan tentang materi kata tanya. Semoga anak-anak bisa pahami ya. Sekarang coba Bapak latihan membuat kata tanya. Pertanyaannya adalah, apa nama bunga terbesar di dunia? Apakah kalian tahu? Ternyata bunga terbesar di dunia ini ada di negara kita, yakni Indonesia. Apa nama bunganya tersebut? Ini dia. Ini adalah bunga bangkai atau disebut juga dengan bunga Rafflesia arnoldi, bunga terbesar di dunia yang endemik di Indonesia, asli dari Bengkulu. Endemik itu artinya hanya ada di Indonesia, tepatnya di Provinsi Bengkulu. Dan menjadi lambang kota Bengkulu. Oke, selanjutnya ciri khusus tumbuhan. Subhanallah ya, bunga bangkai atau bunga terbesar di dunia tadi ada di Indonesia. Dengan karakteristik, dengan keindahannya, Allah menciptakan bunga tersebut sangat bagus, sangat menarik gitu bagi yang melihatnya. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 99, Allah menjelaskan yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang hijau. Kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulang, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Al-An'am ayat 99. Jadi Allah menciptakan banyak tumbuhan yang beraneka ragam, macam jenisnya, bentuknya, warnanya, bentuk tubuhnya, dan lain sebagainya. Hari ini kita memahami materi tentang ciri khusus tumbuhan. Ada beberapa ciri khusus tumbuhan yang dikelompokkan menjadi beberapa diantaranya. Yang pertama, tumbuhan insektivora atau tumbuhan yang beradaptasi bisa memakan serangga. Insekte itu artinya serangga. Jadi tumbuhan ini pemakan serangga. Ada tumbuhan kantong semar, ada penus, ada lili, ada tumbuhan kicir air, dan lain sebagainya ya. Ada juga tumbuhan xerophyte
Apa sih tumbuhan xerofit? Adalah tumbuhan yang mampu beradaptasi di tempat yang kering atau kekurangan air. Kebanyakannya itu adalah tumbuhan kaktus dan tumbuhan khas Meksiko ini, tumbuhan di daerah gurun intinya. Ini tumbuhan xerofit. Selanjutnya ada tumbuhan hidrofit dari kata hidro yang artinya air. Berarti tumbuhan ini tumbuhan yang mempunyai adaptasi penyesuaian tubuh di daerah yang banyak air. Apa aja tumbuhannya? Ini ada teratai, ada enceng gondok, ada gulma laut. Gulma laut ini sejenis rumput yang ada di laut. Termasuk juga ada juga rumput laut. Selanjutnya tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang mampu hidup di daerah lembab. Salah satunya contohnya ada tumbuhan paku-pakuan atau pakis. Pasti ini sering kita makan. Yang ada juga tumbuhan keladi atau talas. Selanjutnya tumbuhan meranggas. Tumbuhan meranggas adalah tumbuhan yang mempunyai adaptasi atau penyesuaian di mana ketika musim kemarau atau saat kekurangan air, daunnya berguguran. Salah satu ada contohnya pohon randu, pohon jati, pohon kedondong, dan pohon mahoni. Ketika musim kemarau, biasanya tumbuhan tersebut menggugurkan daunnya untuk meminimalisir penguapan atau pengeluaran airnya ya. Selanjutnya ciri khusus tumbuhan ada juga tentang tumbuhan bergetah. Tumbuhan bergetah ini jadi bentuk tubuhnya memiliki getah. Ada pohon karet, ada pohon nangka atau cempedak juga bergetah. Pohon sawo, tumbuhan sawo. Selanjutnya ciri khusus tumbuhan selanjutnya adalah tumbuhan pantai. Tumbuhan pantai ini dia penyesuaian bentuk tubuhnya. Salah satunya bentuk akarnya ya. Biasanya bentuk akarnya menjulang atau punya akar khusus. Untuk contohnya tumbuhan mangrove atau tumbuhan bakau, tumbuhan pandan laut, dan lain-lain. Selanjutnya supaya lebih mudah memahami, bisa kalian baca di buku tematik JSIT halaman 2 tentang kata tanya dan halaman 10-12 tentang ciri khusus tumbuhan. Latihan atau tugasnya, silakan membaca ciri khusus tumbuhan di buku tema 2 halaman 10-12. Kemudian buat kata tanya. Kata tanya yang digunakan adalah apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Masing-masing buat satu pertanyaan dari teks tersebut. Bapak ingatkan lagi, teksnya di halaman 10-12 tentang ciri khusus tumbuhan. Jadi anak-anak buat kata tanya ya. Masing-masing satu pertanyaan saja. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk temuan pertama di tematik tema 2 persatuan dalam perbedaan kali ini kita cukupkan. Semoga Allah berikan kemudahan untuk mengerjakan tugasnya dan pemahaman materi tentang kata tanya dan ciri khusus tumbuhan tadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dan berguna serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak cukupkan untuk pertemuan materi kita hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.